الحمد لله الذي أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث وجعل الحلال بينا والحرام بينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة المقصرة أولا بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المسلمين rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita panjatkan syukur atas kehadiratnya, atas segala nikmat iman, nikmat Islam, serta berbagai karunia yang tiada terhitung. Dengan nikmat itulah kita masih diberi kesempatan untuk hadir di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan umatnya yang istiqamah mengikuti ajarannya hingga yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Saya selaku khatib berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena dengan takwalah hidup kita akan terjaga, karena dengan takwalah rezeki kita akan diberkahi, dan karena bertakwa itu akhirat kita akan berakhir dengan keselamatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 102 yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan berislam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang berbunyi: Ya'ti 'ala an-nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu amin al-halali am min al-haram. Ya'ti 'ala an-nasi zamanun,
akan datang suatu zaman la yubalil mar'u ma akhadha minhu, di mana manusia sudah tidak peduli lagi dari mana harta itu ia peroleh, aminal halali am minal haram, apakah hartanya itu ia peroleh dari yang halal ataukah dari yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini merupakan peringatan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa di akhir zaman ini banyak orang yang lalai, tidak selektif dalam mencari harta, bahkan mengabaikan prinsip halal dan haram. Padahal harta yang kita makan, harta yang kita minum dan kita gunakan akan sangat mempengaruhi keberkahan hidup, doa-doa kita dan ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah apa yang ada di bumi, halalan thayyiban, yang halal lagi baik, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Dalam ayat ini tersebut perintah Allah yang sangat-sangat jelas. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, yang halal dan thayyib. Apa maksudnya? Halal artinya diperbolehkan oleh syariat, dan thayyib itu artinya yang baik, yang sehat, bermanfaat, lagi tidak merusak tubuh maupun jiwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan umatnya dalam sebuah hadis pendek yang berbunyi, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima apapun kecuali yang baik pula. Hadis riwayat Muslim. Artinya apa jamaah rahimakumullah? Artinya adalah amal ibadah kita, doa kita, zakat kita, bahkan salat kita bisa jadi tertolak apabila makanan yang kita konsumsi sehari-hari berasal dari harta yang haram. Dalam sebuah riwayat dikisahkan, ada seorang laki-laki berdoa kepada Allah dengan khusyuk, bersungguh-sungguh sambil mengangkat kedua tangannya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana doanya dikabulkan sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia dikenyangkan dari yang haram. Hadis riwayat Muslim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dengan sabdanya, Ya Sa'ad, atib mad'amaka takun mustajabat da'wah, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, inna rajula la yaqdiful luqmatal harama fi jawfihi ma yutaqabbalu minhu 40 yawman, wa ayyuma 'abdin nabata lahmuhu min as-suht fannaru awla bih. Yang artinya, wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, jadikanlah ia halal dan baik, niscaya doamu akan dikabulkan. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh seseorang yang memasukkan satu suapan makanan haram ke dalam perutnya,
maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari. Dan siapa saja yang dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Hadis riwayat Tabrani dan Al-Hakim dengan sanad yang hasan. Maka jamaah rahimakumullah, pengaruh orang yang mengonsumsi harta atau makanan yang haram adalah yang pertama, ia tidak mustajab doanya. Bukan berarti dia haram berdoa, akan tetapi doanya tidak diterima selama ia masih bergelimang dengan sesuatu yang haram. Ya, pengaruh yang kedua ialah tidak diterima amalnya selama 40 hari. Maknanya selama seseorang makan dari yang haram, amal ibadahnya seperti salat, puasa, sedekah dan lainnya tidak diterima secara sempurna selama 40 hari. Dan pengaruh yang terakhir ialah harta haram menjadi sebab masuk neraka. Harta haram seperti korupsi, suap, hasil dari menipu, curian, merampok, manipulasi dan lain sebagainya yang dikonsumsi menjadi sebab seseorang layak masuk ke dalam neraka. Inilah yang sangat berbahaya jamaah. Jika kita tidak berhati-hati, tidak menjaga yang mana batasan prinsip halal dan haram, maka doa akan tertolak, ibadah akan kehilangan ruhnya, dan hidup akan kehilangan keberkahan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu urgensi peringatan Nabi Muhammad SAW mengajarkan pada kita untuk berhati-hati dalam mencari harta dan memilih makanan. Janganlah kita menjadi manusia yang la yubali, yang tidak peduli dengan yang halal dan haramnya sesuatu yang kita konsumsi dan kita cari. Mari kita jaga diri dan keluarga kita dari sikap tidak peduli ini. Apabila seseorang menafkahi keluarga dari hak yang haram, maka dia telah menzalimi keluarganya, dan anak-anaknya tumbuh dari makanan yang haram itu berbahaya bagi pendidikan rohani dan keberkahan keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah pada diri kita dan keluarga kita dari mencari dan mendapatkan sesuatu yang halal, dan menjauhkan diri dan keluarga kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta Allah menerima setiap amal perbuatan kita dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang ikhlas dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum li'annahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa natubu ilayh wa nastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. ونشهد أن نبينا وحبيبنا وأسوتنا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين وارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا وبارك لنا في أموالنا وأولادنا وأعمالنا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. Tuhan saatnya diluruskan dan dirapatkan. فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى
ذكرا سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Thank you.